Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 74 Jakarta, Ibu Nunun Maslukah MPD. Yang terhormat Bapak Asmadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Ibu Laila Helut MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Abdul Manan MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Bapak, Ibu, hadirin semua, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di ruang aula SMA Negeri 74 Jakarta untuk melaksanakan proses diseminasi budaya positif dari Bapak Haryono SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Selatan. Acaranya apaan aja? Baik, untuk acara pertama, marilah kita kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 74 Jakarta yang akan diwakili oleh Ibu Laila Helut MPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil, Bapak Kasmadi SPD selaku Wakil Kurikulum, Bapak Abdul Manan MPD selaku Wakil Humas, Bapak Ibu Guru yang sungguh-sungguh saya hargai. Hari ini tepatnya tanggal 17 Juli 2023 kita sama-sama akan menyaksikan atau mengikuti kegiatan diseminasi atau pengembasan budaya positif dari Bapak Haryono. Pak Haryono ini adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Selatan. Satu kebanggaan juga buat SMA Negeri 74 Jakarta karena Pak Haryono ini guru kita yang kedua untuk menjadi guru penggerak nanti. Yang pertama sudah ada Pak Sigit Nuryadin MPD. Nah sekarang akan bertambah lagi Pak Haryono SPDGR. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu guru yang lain di SMA Negeri 74 Jakarta dapat mengikuti jejak dari Bapak Sigit dan Pak Haryono untuk menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah satu program dari pemerintah untuk bagaimana mensukseskan kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi budaya positif yang akan nanti kita jalankan bersama di SMA Negeri 74 Jakarta. Walaupun ini dalam bentuk diseminasi, tapi kami sangat berharap ini juga bisa diimbaskan kepada anak-anak kita sekalian yang menjadi sebuah program atau sebuah kegiatan yang wajib kita laksanakan bersama karena ini tentang budaya positif. Semoga kegiatan ini lancar dan Pak Haryono kedepannya akan semakin sukses lagi. Demikian sambutan dari kami wakil Ibu Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laila Helut yang sudah memberikan sambutannya.
Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Haryono, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Selatan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 74, Ibu Nunun Maslukah MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Bidang Kesiswaan, Ibu Laila Halut MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Bapak Abdul Manan MPD. Dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Kasmadi SPD. Tidak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SMA Negeri 74 yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita berada di aula ini dalam rangka untuk pengimbasan ya atau diseminasi kegiatan budaya positif. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama ini kedepannya akan bermanfaat bagi kita semua serta bagi siswa-siswi SMA Negeri 74 pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini sangat penting sekali untuk kita jalankan atau kita laksanakan di lingkungan pendidikan atau di suatu sekolah, karena dengan menjalankan budaya positif maka akan tercipta suasana sekolah yang aman dan nyaman, sehingga proses belajar mengajar peserta didik kita dapat belajar dengan baik, sehingga peserta didik dapat kreatif, dapat berpikir positif, dan dapat mengekspresikan apa yang dimilikinya, sehingga kedepannya mereka akan bisa untuk terus berkembang menjadi siswa-siswi yang berkarakter. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya imbaskan atau ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, tapi di sini bukan saya ingin mengajari Bapak Ibu ya, karena kalau saya mengajari Bapak Ibu itu ibarat saya mengajari ikan berenang ya. Jadi kita berbagi di sini ya Bapak Ibu ya, berbagi budaya positif yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi peserta didik dan juga bagi kita semua. Nah, sebelum kita ke budaya positif, karena memang antara materi yang satu dengan materi yang lain itu saling berkaitan ya Bapak Ibu, atau antara materi di modul yang satu dengan modul yang lain itu saling berhubungan, sehingga saya akan sedikit memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantoro terkait dengan dunia pendidikan. Nah, mungkin selama ini kita menjadi guru menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai ya Bapak Ibu. Saya pun sama, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai atau sudah pas gitu ibaratnya lah ya, karena kita ibaratnya sudah lama mengajar. Tapi ketika kita mulai mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, ternyata selama ini kita agak terlalu kejam sama anak. Karena kita sebenarnya sudah menerapkan, kita sudah tahu bahwa anak punya kemampuan dan bakat tersendiri. Tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan hal itu. Nah, kalau kita lihat tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro itu bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, artinya begini, bahwa setiap anak itu mereka sudah punya kodrat tersendiri, sudah punya bakat, sudah punya potensi, sudah punya kemampuan tersendiri, sehingga kita tidak bisa memaksa anak tersebut untuk pandai dan pinter dalam semua hal. Mungkin ada yang tidak bisa matematika ya, tapi ada yang bisa fisika.
Mungkin dia tidak pandai di fisika, tapi dia bisa menggambar. Nah, jadi mereka sudah memiliki kodrat alam tersendiri. Begitu juga misalnya kalau ibaratkan kita memaksa ikan untuk terbang itu tidak bisa. Karena kodratnya ikan adalah berenang. Nah, murid pun sama. Mereka sudah memiliki kodrat tersendiri, sudah memiliki kodrat alam tersendiri, sehingga kita tidak bisa merubah kodrat tersebut. Nah, yang kedua adalah kodrat zaman. Kita sebagai guru tidak bisa berkata bahwa dulu waktu saya sekolah seperti ini, kamu juga harus seperti ini. Tidak bisa, karena kodrat zamannya sudah berbeda. Jadi kita mengajar pada tempo dulu dengan mengajar pada masa sekarang juga sudah berbeda. Dulu mungkin anak bisa kita suruh untuk mencatat di papan tulis, karena zamannya mungkin seperti itu. Tapi zaman sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Kalau kita masih menerapkan pola yang sama, artinya kita tidak memberikan anak tersebut untuk mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Jadi kodrat zaman yang sekarang ya kita harus mengajarkan anak dengan sesuai perkembangan teknologi pada masa sekarang. Tidak bisa lagi kita mengibaratkan ketika kita bersekolah pada masa lalu. Nah, terus selanjutnya pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan peserta didik. Jadi kalau anak itu misalnya tidak bisa fisika, maka kita juga harus menyadari kemampuan anak tersebut mungkin tidak bisa disamaratakan. Ada anak yang hampir semua mata pelajaran bisa, tapi ada anak yang lemah di pelajaran tertentu. Tapi bukan berarti kita membiarkan anak itu tidak belajar, tapi minimal kita itu tidak menekan anak tersebut untuk bisa seperti yang lain, ya. Misalnya harus nilainya 100 atau 90 dan sebagainya. Karena memang kodratnya mereka tidak pandai atau tidak mahir dalam bidang fisika. Mungkin juga ada anak yang ketika belajar mereka itu nilai akademiknya rendah, tapi ternyata mereka prestasi di non akademik. Nah, artinya kita telah memberikan membimbing murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir di sini adalah terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru ibarat petani dan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih dan petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Artinya begini, kita itu diibaratkan sebagai petani dan sekolah itu lahan. Nah, kalau kita sebagai petani, kalau kita nanam jagung, kita tidak bisa merubah jagung itu menjadi padi. Benar nggak Bapak Ibu? Yang ada itu bagaimana kita merawat pohon jagung tersebut agar subur, agar berbuah. Sama, kita juga tidak bisa merubah kodrat anak itu. Kalau memang anak itu kodratnya adalah misalnya dia pandai dalam bidang biologi, ya, atau ekonomi, kita rawat, ya, kita beri fasilitas agar kemampuannya itu terus berkembang, ya, karena kita ibarat petani. Petani itu kan dia menanam jagung, ya dia tidak bisa merubahnya menjadi padi. Dia menanam padi, ya tidak bisa merubahnya menjadi jagung. Dia hanya bisa bagaimana jagung itu diairi, kemudian dapat sinar yang baik, ya, kemudian dapat pengairan yang baik sehingga jagung itu dapat tumbuh dan berkembang. Demikian juga kita mendidik anak juga harus seperti itu. Dan satu lagi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai guru harus bisa satu ingar sosing tulodo, ya, artinya di depan kita harus memberikan teladan yang baik, dan yang kedua kita harus bisa ing madyo mangun karso, artinya di tengah kita harus bisa membangun ide dan gagasan. Serta terakhir kita harus bisa tutwuri handa yani. Ketika kita di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dorongan. Nah, ini terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita menginjak ke budaya positif. Nah, budaya positif yang akan kita pelajari bersama, ya, di sini adalah yang pertama budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah posisi
5 posisi kontrol, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, makna disiplin positif. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ke depan, kita itu sering mengaitkan kata disiplin itu dengan hukuman ya Bapak Ibu ya, dengan hukuman. Nah, padahal ketika kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau belajar tentang disiplin positif, kalau bisa hukuman itu adalah jalan terakhir. Ketika misalnya kita anak sudah diberikan pembinaan atau istilahnya sudah, kita sebagai guru sudah berusaha, sudah ada restitusi gitu kan. Tapi di sini kita katakan bahwa kalau bisa hukuman itu jadi pilihan terakhir ya. Jadi kita mengutamakan adalah bagaimana kita menertibkan anak, kemudian memberikan solusi sama anak dengan cara disiplin positif. Nah, kemudian kita lanjut. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya begini, ketika kita misalnya melihat anak bermasalah ya, tapi kita harus menganggap ya agar anak itu ya, ketika anak itu berubah bukan karena keinginan kita ya, tapi karena ada dorongan, motivasi intrinsik dari diri anak itu sendiri untuk berubah. Nah, kalau yang lahir adalah motivasi intrinsik ya, dorongan dari dalam diri mereka, maka mereka akan lama bertahannya, jangka panjang ya, karena mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan mereka harus berubah, tapi atas keinginan dari diri sendiri. Tapi kalau mereka misalnya berubah tapi karena ada tekanan dari kita, maka itu sifatnya hanya sementara. Nah, yang dimaksud seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu ada sebagai gambaran saja di sini ada mandiri, empati, menghargai, toleransi, kerjasama, akhlak mulia, integritas, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah sebagian kecil ya. Tentunya masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, kemudian terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara 3 motivasi ini nanti kita bisa melihat posisi kita sebagai guru itu ada di mana, dan posisi siswa yang biasanya kita lihat setiap hari itu ada di mana ya. Nah, yang dimaksud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ketika orang yang sadar tapi karena untuk menghindari hukuman, berarti ini bagian dari bukan atas keinginan diri sendiri, tapi karena ada dorongan yang namanya motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman. Dan kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini jelas motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi kita ya atau murid kita mematuhi disiplin positif itu karena ada motivasi eksternal atau karena ada imbalan yang dijanjikan oleh guru atau kita guru, ada yang dijanjikan oleh pimpinan kita. Nah, ini kita lanjut. Kemudian nah, yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu begini. Yang ketiga itu ada perilaku seseorang ya atau murid atau kita guru melakukan sesuatu tapi karena dorongan keinginan dari dalam diri kita sendiri. Yaitu kita sadar bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah salah. Sehingga kemudian itu akan muncul dari diri kita sendiri untuk melakukan perbaikan. Itu yang ketiga. Nah, ini adalah yang paling baik di antara 3 motivasi yang ada. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang penghargaan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu akan heran karena salah satu bentuk penghargaan adalah menurunkan kualitas. Padahal kita senang ketika kita memberikan penghargaan pada peserta didik kita atau pada murid kita. Karena itu adalah bentuk dari apresiasi. Tapi ternyata penghargaan itu yang pertama ya menurunkan kualitas. Nah, yang dimaksud dengan menurunkan kualitas di sini ada sebuah penelitian. Ya, di situ dijelaskan pada pengamatan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Ketika ada mahasiswa yang melakukan penelitian dibayar dan tidak dibayar, ternyata hasilnya lebih berkualitas yang tidak dibayar. Ketika mereka sudah tidak dibayar lagi, maka kualitasnya menurun. Nah, itu yang dimaksud dengan penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia mempertahankan kualitas karena diberi uang. Nah, ini sebuah penelitian. Terus kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kreativitasnya akan berkurang ketika misalnya kita selalu mengiming-imingi murid kita dengan sebuah penghargaan. Nah, ini mungkin yang sangat kontroversi kalau ketika Bapak Ibu lihat di sini adalah bahwa penghargaan menghukum. Nah, kok penghargaan menghukum ya Bapak Ibu ya? Padahal penghargaan itu kan perlu gitu. Nah, ini terkait dengan perankingan di kelas ya. Nah, kalian misalnya dalam sistem ranking. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan sudah tidak ada ranking lagi kan di sekolah. Nah, tapi kadang-kadang orang tua malah bertanya ada ranking atau enggak gitu kan. Nah, apakah pihak sekolah sudah menjelaskan kenapa tidak ada ranking? Paling kita menjelaskannya, iya Bu, sekarang sudah tidak ada ranking lagi gitu kan. Tapi tidak dijelaskan dengan hal yang seperti ini. Nah, mungkin kelihatannya kalau memang sudah tidak ada ranking, kenapa pemerintah tidak melarang? Kan seperti itu, ya kan? Nah, artinya begini, memang ini adalah suatu proses yang sudah berlangsung lama ya, karena penghargaan itu biasanya dimulai dari keluarga gitu kan. Biasanya kamu nanti kalau kamu dapat ranking saya belikan ini. Nah, kemudian ditambah lagi di institusi pendidikan. Biasa juga memberikan penghargaan. Nah, ditambah lagi biasanya di pemerintahan juga saya memberikan penghargaan. Jadi memang tidak bisa dengan cepat untuk menghilangkan tradisi yang sudah berjalan. Nah, ini akan bisa hilang secara bertahap. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang ketiga. Nah, motivasi inilah yang paling diperlukan untuk kita dan untuk peserta didik kita. Yaitu kita melakukan itu karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, motivasi ini adalah motivasi internal ya.
karena mereka memiliki kesadaran atas dasar ya yang dibangun oleh diri sendiri. Nah, ini ada contoh 3 kejadian. Nah, kira-kira ibu ada di mana? Kira-kira kita itu ada di mana posisinya? Atau murid kita itu ada di mana? Nah, kalau kita jujur, kira-kira ada di mana kita? Yang pertama. Nah, kalau kita jujur, kita ada di mana itu? Yang pertama. Yang 3. Iya, pasti kita akan milih yang 3 ya, karena yang 3 itu yang paling baik di antara yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau kita tanya nih, hati nurani kita sebenarnya kita yang mana? Yang sering kita lakukan A kan? Jadi kita melakukannya itu karena kita takut dengan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan karena ditegur oleh kepala sekolah. Nah, demikian juga peserta didik kita. Pada dasarnya yang sering dilakukan adalah motivasi yang pertama. Nah, tapi ini tidak kita inginkan ya, karena itu sifatnya jangka pendek. Yang kita inginkan adalah motivasi yang ketiga. Karena yang ketiga ini adalah lebih baik daripada yang motivasi yang pertama dan yang kedua. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi kalau mereka melaksanakan motivasi yang ketiga, berarti dia sudah lewat tuh, gak mikirin penghargaan dan juga gak mikirin hukuman. Saya datang ke sekolah 06.30 karena itu adalah kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai seorang pelajar, karena memang jam 06.30 sudah harus melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita punya murid seperti ini, senang ya Bapak Ibu ya, karena punya motivasi internal. Iya. Nah, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, jadi dalam menangani anak diharapkan kita itu menghindari hukuman ya. Tapi kita kalau tidak bisa di restitusi, ya mungkin kita melakukannya dengan konsekuensi. Nah, kita lihat hukuman itu biasanya bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya, di mana anak atau murid akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihatlah kalau ada Bapak Ibu ya yang ketika anak datang terlambat ya, kemudian nadanya kenceng ya, bentak-bentak, itu adalah bagian dari yang ini ya. Mungkin saya juga pernah melakukannya ya, kebetulan saya di kesiswaan. Jadi ketika saya belum belajar ini saya sering melakukannya. Tapi ketika saya sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, mungkin ketika diterapkan akan lebih baik ya. Karena ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita berusaha untuk bagaimana memotivasi anak tersebut agar mereka memiliki kesadaran dari diri sendiri tanpa harus kita marahin ya, tanpa harus kita omel-omelin dan sebagainya. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid. Sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, yang kita terapkan ya, misalnya ketika murid datang ke sekolah, kemudian dia di pendopo ya, kemudian diberikan refleksi, itu adalah bagian dari konsekuensi ya,
Bapak Ibu, bukan hukuman ya. Kenapa? Karena sudah disepakati aturannya, tata tertibnya kan waktu dibikin itu sudah dipaparkan, baik itu antar guru ya maupun perwakilan murid dan komite. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, artinya begini, dalam restitusi ketika kita menangani permasalahan anak, bukan kita yang mencari jalan keluar atau solusi, tapi kita berdialog dulu dengan murid agar murid punya motivasi intrinsik, punya solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga murid merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan itu salah dan mereka akan memperbaiki tapi atas dasar keinginan dari diri sendiri, bukan keinginan dari sekolah atau ditekan oleh pihak sekolah. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat, nah dari 5 contoh ini, kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan nggak? Mana yang restitusi, mana yang hukuman, dan mana yang konsekuensi. Nah yang pertama kira-kira apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang ya karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, jadi beda ya Bapak Ibu antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya tentang keyakinan kelas. Tes. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Jadi ketika kita mengajar, kita ingin menciptakan suasana kelas yang seperti apa ya. Misalnya kita bersepakat dengan murid ya membentuk keyakinan kelas. Misalnya murid boleh menulis salah satu keyakinan kelas yang mereka inginkan. Misalnya bertanggung jawab, kemudian disiplin, misalnya jujur, menghargai orang lain. Nah, keyakinan kelas ini kita bentuk ya, kita sepakati bersama. Nah, setelah itu nanti keyakinan kelas kita tempel. Sehingga ketika misalnya murid melakukan kesalahan, tinggal kita melakukan restitusi atau mengkonfirmasi kepada murid, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah murid dilanggar. Nah, di situ murid nanti kita suruh menyelesaikan sendiri masalahnya apa. Misalnya kita tertidur, gitu kan. Nah, berarti dia melanggar keyakinan kelas apa? Menghargai orang lain. Nah, kita panggil anak tersebut. Jangan dimarahi pada saat dia tidur. Tapi kita panggil, kita ajak ngobrol, kita cari tahu ya, kenapa mereka tertidur. Kenapa bisa tertidur? Nah, nanti setelah mereka kita gali informasinya ya, kemudian mereka nanti akan menemukan solusi sendiri. Biar mereka tidak tertidur lagi di kelas. Nah, kebutuhan yang selanjutnya adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kita sebagai guru ya, setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada penguasaan, yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, di sini nanti ketika kita melihat kasus yang dialami oleh anak, kita juga harus bisa memahami kira-kira kenapa anak melakukan itu. Kira-kira ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Nah, jangan-jangan ketika kita ngajar sebagai guru selalu marah-marah, juga jangan-jangan guru itu ada salah satu dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya nih, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ada misalnya di sini ya, makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Kemudian secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Nah, misalnya kita menjumpai nih, si A itu pada saat jam istirahat suka meminta makanan kepada teman-temannya.
ya. Minta makanan kepada teman-temannya. Nah, secara garis besar kalau kita tidak menanya kepada anak itu, mungkin kita sudah negatif. Anak itu suka minta-minta malakin makanan teman-temannya, gitu kan. Nah, setelah kita tanya anak itu, kita panggil, misalnya anak itu menjawab, saya minta makan kepada teman saya karena saya tidak dibekali makanan dari rumah, ya. Saya tidak dikasih uang karena orang tua saya tidak punya uang. Berarti anak ini kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Nah, jadi kita guru harus melihatnya bijaksana. Jangan misalnya, oh anak itu suka minta makanan ke orang nih, jangan-jangan anak itu malakin orang nih. Nah, kita juga tidak boleh langsung seperti itu. Mungkin ya, saya dulu ketika belum belajar ini sama ya, akan berprasangka negatif seperti itu. Nah, tapi setelah kita belajar ya, mudah-mudahan ibu juga memahami hal yang sama, kita menjadi lebih bijaksana lagi dalam melihat setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, kita ambil contoh lagi ya, terkait dengan kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Misalnya ada anak melakukan pelanggaran berulang-ulang, ya, tapi anak itu senang kalau orang tuanya dipanggil. Saya melakukan pelanggaran biar orang tua saya dipanggil, Pak. Misalnya orang tua saya pulang kerja pagi, pulang sore, saya tidak pernah melihat, gitu kan. Nah, berarti anak itu kurang kasih sayang. Biar dia dipertemukan dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya kekuasaan dan penguasaan. Nah, sebenarnya banyak variabel Bapak Ibu. Kalau kita misalnya lihat karakter yang kebutuhan dasar kekuasaan atau penguasaannya berkurang, ya, biasanya kalau tidak tersalurkan itu mereka akan cenderung menjadi pemimpin kelompok di luar sekolah. Nah, jadi kalau kita melihat, kita harus jeli Bapak Ibu. Misalnya anak itu punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin, ya, tapi mereka itu tidak tersalurkan. Jangan sampai disalurkannya di luar, misalnya kita bisa menjadikannya ketua kelas dan sebagainya. Jadi Permisi Pak, selamat siang. selamat siang, Dit. Mari Dit, silahkan duduk, Dit. Iya Pak, terima kasih Pak. Radit dari mana? Dari kantin apa dari kelas? Saya tadi habis dari kantin sih Pak. Iya ya, karena masih jam istirahat ya. Jadi udah jajan? Jajan tadi alhamdulillah udah makan. Udah makan? Udah. Berarti udah nggak lapar lagi ya kalau Iya. udah makan ya. Radit sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Kira-kira Radit tahu nggak kenapa Pak Hari panggil ke sini? Ini kalau menurut saya aja sih Pak. Mungkin kalau dari menurut saya dipanggil ke sini karena satu, saya sering telat, yang kedua banyak ketinggalan materi, dan yang ketiga saya jarang sekali mengumpulkan tugas. Oh iya. Berarti Radit sudah tahu ya kenapa Pak Hari panggil ya. Jadi benar sekali Radit ya. Kenapa Pak Hari memanggil Radit? Yang pertama karena Radit memang sering terlambat ya. Yang kedua karena Radit ketinggalan mata pelajarannya. Dan yang ketiga karena Radit tugas-tugasnya banyak yang tertinggal. Jadi berdasarkan laporan guru mata pelajaran seperti itu ya Radit ya. Tapi begini Radit ya. Pak Hari tidak mencari siapa yang salah ya. Nah, di sini Pak Hari hanya ngasih tahu ke Radit bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Setiap orang itu pasti ya pernah salah dan pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Pak Hari ya. Pak Hari juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun apa yang kita lakukan, perilaku kita itu pasti kan ada alasannya ya. Kenapa kita melakukan itu? Nah, kira-kira kalau Pak Hari boleh tahu, kenapa Radit sering terlambat sehingga banyak mata pelajaran dan tugas-tugas tertinggal? Ya, ini mungkin berdasarkan sepengetahuan saya aja. Jeleknya saya tuh sering berfokus kepada dunia game saya. Itu gitu. yang pertama. Dan yang kedua, saya tuh sering banget main HP sambil dengerin musik, sambil main game juga, itu sampai larut malam, bahkan sampai begadang-begadang gitu. Jadi suka telat tuh karena kurangnya tidur, dan kalau misalkan buat ketinggalan materi itu juga
Saya kadang suka main HP terus di dalam kelas. Oh gitu. Jadi main HP, main game dan juga mendengarkan musik ya. Iya. Nah, yang buat Radit akhirnya suka kesiangan datang ke sekolah ya. Berarti sampai larut malam kadang mendengarkan musik juga ya. Pasti enak ya mendengarkan musik ya Radit ya. Enak sih Pak. Iya, Pak Hari juga suka mendengarkan musik. Ya, namun gini Radit ya. Apakah menurut Radit perilaku yang sudah Radit lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau menurut saya itu masih kurang sih Pak. Masih kurang. Masih kurang berarti tidak sesuai ya. Iya. Nah, kalau Radit masih ingat kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Radit langgar? Saya masih ingat tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau dari menurut saya buat keyakinan kelas yang saya langgar itu masuk ke dalam kategori kurangnya kedisiplinan Pak. Berarti Radit menyadari bahwa yang Radit lakukan selama ini adalah melanggar keyakinan kelas disiplin ya. Iya. Menurut Radit disiplin baik nggak? Disiplin itu baik sih Pak. Kita perlu disiplin karena kalau misalkan kita nggak ada disiplin sama sekali, semuanya bisa hancur. Iya, bagus ya Radit. Disiplin itu sangat baik ya untuk mengatur diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, Radit kan masih ingat ya kalau Radit telah melanggar kesepakatan kelas yaitu disiplin. Nah, kira-kira Radit ada solusi nggak untuk mengatasi masalah ini? Yang saya nangkep buat perbaikan diri saya untuk solusinya juga, saya mungkin buat mulai sekarang itu kurang-kurangin yang namanya dengan bermain handphone dan membatasi juga untuk gamenya, membatasi juga penggunaan gadget. Saya juga nggak akan lagi buat main HP di selama jam pelajaran supaya saya tidak ketinggalan materi. Handphonenya juga saya kurangin supaya tugas-tugas saya bisa terlancarkan, dan saya akan kurang-kurangin begadang, bahkan tidak begadang lagi supaya saya tidak terlambat untuk ke sekolah. Oke, bagus ya. Berarti Radit sudah berhasil menyelesaikan masalah yang Radit hadapi ya. Pak Hari sangat mengapresiasi Radit dan sangat menghargai tanggung jawab dan kejujuran Radit ya. Nah, sekarang Radit sudah boleh keluar dan bergabung dengan teman-temannya untuk melanjutkan istirahatnya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, makasih Radit. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Tromohon Fasya dari kelas 12 IPS 1. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari karena sudah mengajak saya berdiskusi, dan saya sangat senang sekali karena Pak Haryono telah mengajak saya berdiskusi, karena dari hasil diskusi tersebut saya dapat menyelesaikan masalah-masalah saya dan saya sudah mendapatkan solusinya. Yang pertama, saya tidak akan bermain handphone pada saat jam pelajaran karena hal tersebut bisa membuat saya ketinggalan materi. Dan yang kedua, saya akan mengurangi bermain game di rumah dan di setiap waktu saya, karena kebanyakan main game dapat membuat saya untuk melupakan tugas-tugas saya, jadi akan mengurangi hal tersebut. Dan saya akan mengurangi, bahkan tidak lagi bergadang untuk bangun pagi, karena hasil dari bergadang-bergadang saya itu membuat saya terlambat masuk ke sekolah, dan saya hanya ingin bersekolah seperti teman-teman saya yang lainnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eni Suryani, guru sosiologi SMA Negeri 74 Jakarta. Setelah saya mengikuti kegiatan pengindasan atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah dari Pak Haryono, saya mendapatkan informasi banyak terkait bagaimana
cara atau strategi pembudayaan perilaku baik di sekolah. Yang pasti saya bisa mengambil makna bahwa pembiasaan atau budaya positif tersebut bisa terwujud atau terlaksana dengan kerjasama atau kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, dan juga tentunya membutuhkan tauladan penuh dari pendidik. Oke, terima kasih Pak Hari, tetap semangat, semoga sukses. Terima kasih sudah menginspirasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Masuka, Kepala SMA N74 Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haryono yang sudah melakukan diseminasi dan pengibasan tentang budaya positif di SMA N74 Jakarta kepada Bapak Ibu guru semua. Saya sangat setuju bahwa budaya positif perlu dilakukan di SMA N74 Jakarta ini. Harapan saya setelah pengibasan ini semakin banyak Bapak Ibu guru yang melakukan budaya positif ini dan juga anak-anak, dan budaya positif menjadi gaya hidup dari semua warga di SMA N74 Jakarta. Kepada Pak Haryono, sukses selalu. Semoga apa yang dilakukan hari ini membawa keberkahan buat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.